Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan ungkapan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana Allah tak henti-hentinya menganugerahkan nikmat kepada kita. 1 menit saja 74 kali lebih kurang jantung kita berdetak. Betul tidak, Bu? Apalagi yang mau ditagih utang biasanya detak jantung lebih cepat. Yang ketawa pengalaman 74 detik rata-rata. Orang dewasa kalau berdetak jantung 60 sampai 100, artinya di atas 60. Belum sempat 1 detik kita mengucap alhamdulillah, nikmat Allah datang lagi. Maka jangan sampai kita mengeluh, senantiasa bersyukur, minimal mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan tanpa iman menuju zaman yang terang benderang penuh dengan keimanan dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Salawat yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, para pengikutnya yang termasuk mudah-mudahan kita semua diaku sebagai salah satu umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian tafsir ini, melanjutkan dalam surah Ad-Duha. Betul ya Ibu ya? Surah Ad-Duha. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka
Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, kita tajwidnya dulu ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waw buha awas bo do. Kita selalu bilang do. Jadi kalau lidah kita agak ke atas ujungnya tapi ditutup bo do tapi ditutup bo. Waw buha bukan waduha. Waw buha haknya hak lembut. Waw buha bukan waw buha. Waw buha haknya berapa harokat Ibu? 2 harokat. Mad asli. Walaili idza awas ujung lidah di i ya, bukan ija. Idza saja. Idza apa hukumnya Ibu? Mad tabi'i. 2 harokat panjangnya. Saja mad tabi'i atau mad asli. Saja itu baru jim. Kalau ja punggung lidah kita nempel ke langit-langit. Idza saja bedakan ya. Ma wadda'ak ma apa hukumnya? Mantap. Wadda'aka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala mantap. Walal a di situ alifnya berdiri atau pakai mad badal namanya. Panjangnya sama saja 2 harokat. Walal akhiratu khairun laka tulisannya dibacanya khairul laka. Apa hukumnya? Idgham bila gunnah. Khairul laka minal alif lam apa ini? Qamariyah manto la ya manto bi'i. Wala sawfa yu'ti nya. Wala sawfa yu'ti mad karabbuka fatau. Ra sukun sebelumnya ada fathah. Ra sukun seperti ini dibaca tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Ketika ra sukun sebelumnya fathah atau sebelumnya harokatnya dhammah dibaca tebal. Tafkhim fatau bo mantap. Alam yajid qalqalah sughra. Alam yajid kayati man ifa'au safa'a madba badal wa matab wa wajadaka dhal. Ini seperti waladdal. Jadi ketika bo di situ awalnya mad asli, mad tabi'i bo, bertemu dengan di situ lamnya bertasdid. Jadi dilangsungkan tembaknya. Kalau kata orang digentarkan bol 6 sampai dengan 7 ketukan namanya mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim musaqqal kalimi. Apa artinya? Mad artinya memanjangkan bacaan, lazim artinya harus, kalimi musaqqal berat, kalimi kata. Kalimi di sini bukan kalimah dalam bahasa Indonesia, artinya kata. Bol, ini seperti walau bolin wa ma min dabbatin atuhaju, namanya mad lazim kilmi musaqqal atau boleh juga menamainya
mad lazim mutsaqal kalimi. Dua-duanya benar. Harus punya wawasan. Jangan sampai mad lazim mutsaqal kalimi, bukan, yang benar mad lazim kilmi mutsaqal. Dua-duanya sama saja ya. Seperti lalu kita pernah sebut wajibul gunnah ada gunnah musyaddad, sama saja kan? Nah, kalau gunnah musyaddad artinya gunnah dengung musyaddad karena bertasdid. Kalau wajibul gunnah artinya wajib dengung, sama saja. Wa wajadaka mad wajib muttasil ilang ikhfa'au fa'aghna. Awas, ghin sukun tidak dipantulkan. Fa'aghna na'mata fa'am gunnah musyaddad malyati matabi'i mafala tauqo qalqalah sughra. Tauqo, ingat, qalqalah artinya memantul. Huruf yang memantul ini ada 5, ba, jim, dal, to, qaf ketika sukun atau mati. Jadi kalau disebut ba, jim, dal, to, qaf doang kurang, harus ketika mati atau bersukun. Baju di toko. Kalau di tengah-tengah bacaan namanya qalqalah sughra. Kalau di ujung bacaan ketika waqaf atau pemberhentian qalqalah kubra. Terus wa gunnah massa mad wajib as-sa'ilah ini mad tabi'i sa-nya bertemu dengan hamzah, satu kata nggak bisa dipisah ini. Sa'ilah satu kata, mad wajib muttasil. Fala mad tabi'atan ilhar hal nun sukun bertemu dengan ha. Masih ingat kaidahnya izhar halqi? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 yang merupakan huruf halqi atau tenggorokan, apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, ogir, kho. Ini ke-6 huruf keluar dari tenggorokan. A, ha, a, go, kho. Itu maksudnya. Maka dibaca jelas izhar hal falatan, dibaca jelas nunnya tan ya, seperti an, amta, an. Nun sukun bertemu dengan apa itu? Ain, an, amta ya. Wa gunnah musyaddad. Ingat ya, bila mana mim sukun, mim bertasdid atau nun bertasdid. Naon tasdid teh? Syiddah. Nun syiddah, mim syiddah. Maka bacanya didengungkan. Inna atau anna, amma, thumma. 2-3 ketukan rata-ratanya. Amma yatasaalun, amma thumma latus'alun. Itu namanya gunnah syaddad. Wa amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Awas, sa-nya sa, bukan sya, bukan sa, bukan fahaddits, fahaddits. Baik, kita baca bersama-sama ya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha خير
akhirna fa ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik, kita bahas tafsir surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Allah bersumpah di sini dengan menyebut nama satu waktu. Waktu apa yang dimaksud? Yakni waktu duha, saat matahari sepenggalah naik. Sepenggalah itu segala. Tahu ibu galah? Setombak galah, tombak, pancar, galah, nanti taruh rojok, gantar ya. Isi teu apal karena galah. Maksudnya apa? Saat matahari sepenggalah, kita berdirikan tombak, kelihatan dari sini matahari sudah naik segala, sepenggalah atau tombak kita berdirikan, udah naik tuh. Itu namanya waktu duha. Gampangnya begini dah ya. Kalau misalnya subuh sekarang 4.31, katakanlah 4.30 kita lempengin. Kemudian syuruknya sekitar 5.30 ya. Syuruk itu apa artinya Bu? Kalau syuruk saat matahari naik baru terbit ya. Sekarang nih tanggal 28 Januari subuh 4.33. Terbit atau isyraq atau syuruk itu 5.53. Kalau kita mau sholat isyraq yang pernah dibahas itu mesti rangkaiannya adalah kita sholat subuh, kemudian bagusnya kalau itu berjamaah, wirid, nggak geser-geser dari tempatnya, kemudian sampai matahari terbit, geser dikit dari sekitar 15 menit dari terbit, baru tuh sholat sunat. Maka ada yang menyatakan sholat isyraq itu adalah awal dari duha. Keutamaannya seperti umroh yang tamatan, sempurna. Jadi kalau misalnya 4.33 subuhnya terbit 5.53, maka 15 menit dari itu atau biar gampang setengah jam dari terbit sudah masuk waktu duha. Gampangnya begitu dah ngitungnya ya. Jadi 2 jam dari subuh insya Allah sudah ada waktu duha. 2 jam dari waktu subuh. Subuh jam setengah 5, berarti 2 jam selanjutnya setengah 7. Udah ada itu. Dan sholat duha itu sangat besar keutamaannya. Kenapa? Karena waktu duha itu waktu produktif. Mejeuna 1000. Yang ke pasar, yang ke apa itu batu tulis, balai kambang ya? Yang ke pasar Bogor, ke pasar Anyar, yang anak sekolah mulai berangkat sekolah, suaminya, bapaknya berangkat kerja. Itu waktu sibuk ibu, waktu sibuk. Saat sibuk dengan dunia, Allah ngasih kesempatan nih waktu duha. Waktu yang sangat produktif memang buat kerja, produktif juga buat minta rezeki. Makanya doa salat duha, doanya doa rezeki. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilu. Ya Allah, jika ada rezekiku di langit maka turunkanlah. Hujan rezeki bukan? Rezeki. Jangan sampai kita mengeluh begini, ih hujan. Itu ungkapan tidak bersyukur, ngeluh. Padahal Nabi sudah ngarahin kita dengan doa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, karena dimatikan nafi'a, tulis saya nafi'an. Jadi kalau hujan baju gitu Bu, Allahumma shayyiban nafi'a.
Ya Allah sayyiban, ini halnya hujan nafi'an, bermanfaat. Ya, ini sebenarnya bukan minta, tapi ungkapan memuji. Ya Allah sayyiban, halnya ini hujan nafi'an, yang bermanfaat. Kita tuh sebenarnya memuji, tapi juga bisa jadi bentuk permintaan. Ya Allah ini hujan, mohon Engkau jadikan ini hujan yang bermanfaat, bukan menjadi musibah. Minta sama Allah. Nah, kembali bahwa Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzilu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi, kalau rezekiku ada di dalam perut bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkanlah. Sampena no di kebon, ya, galian pasirnya, galian emasnya, apalagi tuh yang ada di dasar bumi, perut bumi, minyak bumi, gas juga, aspal juga, dari perut bumi. Ya, di perut bumi dekat kita kagak ada, mungkin di luar. Wa in kana, apalagi tuh? Mu'asiron, ya, fayasiru, kalau sulit tuh rezeki ya Allah gampangin ya Allah, yang tadinya seret lancarin. Wa in kana, apalagi? Haroman fatohir, kalau ternyata rezekiku berpotensi haram, jangan ya Allah, kasih yang halal saja, yang bersih. Bukan berarti wa in kana haroman fatohiru, ya Allah saya punya ini mangga dapat nyuri, tolong dihalalkan ya Allah, bukan begitu. Kalau kita ini khawatir dapat yang haram, jangan ya Allah, kasih saya yang halal. Wa in kana ba'idan faqarribu, dan jika jauh rezekiku deketin ya Allah. Apalagi biasa tuh? Wa in kana qalilan faqaddiru, ya, riwayat lain ada yang tambah doa begitu. Kalau sedikit tambahin ya Allah biar banyak. Kita kan pengen banyak wae ya. Ya Allah kalau sedikit biar banyak ya Allah. Gitu ya. Nah, baru bihaqqi duhaika, dengan kebenaran waktu duhamu dan sebagainya, itu muji. Nah, itu bagus tuh. Bahkan ibu jamaah sekalian, kata Nabi, yusbi'u ala kulli sulamat min ahadikum shadaqah. Setiap pagi, setiap sendi kita dari salah seorang di antara kita itu mesti disedekahkan. Ingat, setiap sendi dari pribadi kita harus dikeluarkan fakullu tasbihatin shadaqah, maka setiap ucapan subhanallah itu adalah shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, alhamdulillah yang kita ucapkan juga adalah shadaqah. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah juga adalah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap ucapan Allahu akbar itu pun shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, kita memerintahkan orang melakukan amar ma'ruf, kemakrupan, kebaikan, itu pun shadaqah. Wa nahyun anil munkar shadaqah, nyegah orang, ngelarang orang dari melakukan kejahatan atau kemungkaran, itu pun shadaqah. Wa yujzi'u min dalika, dan itu semua shadaqah tadi bisa dianggap cukup dengan apa? Rokatani, dengan melakukan sholat 2 rakaat yarka'uhuma minat duha, yang didirikan itu 2 rakaat di waktu duha. Rawahu Muslim, hadis sahih Muslim. Jadi setiap sendi kita itu ibu harus dikeluarkan sedekahnya. Coba lamun orang kudu sedekah tiap sendi sekian rupiah, wah kagak punya kita. Makanya Allah melalui lisannya Rasulullah, hadis Nabi mengatakan, ucapan la ilaha illallah, ucapan tahmid alhamdulillah, tasbih, takbir, itu sedekah, tapi cukup dengan salat sunat duha. Bahkan kira-kiranya tak cenah duha itu duduk berharap, minta kepada Allah. Tadi juga kita sampaikan bahwa waktu duha itu waktu yang sibuk.
Di saat sibuk kita minta sama Allah. Di saat orang lain lalai dengan dunia, ya, lalai sibuk dengan dunia, lalai terhadap agama, lalai terhadap ibadah, kita berdoa. Kira-kira Allah mendengar yang berdoa atau yang sibuk? Yang berdoa. Tadi tuh sebelum berangkat ke sini, di sini kan mulai jam 8-an tuh. Dari rumah duha dulu, 6:30 jam 7 udah ada waktu. Tuh setiap hari. Berapa rakaat? Ya bagusnya kalau bisa 2, istiqomahin dulu 2. Jangan sampai 12 langsung. Besok kagak lagi. Ya, tukcing dibentuk cicing, geus kitu eta salah. Yang diharapkan oleh agama kita adalah istiqomah, terus-terusan dalam kebaikan, kontinu berkelanjutan. Saneng-eneng didawamkeun. Lamun tiasa mah duha juga sholat malam. Duha ini baru bisa 2 rakaat, nggak apa-apa. Hari ini 2, besok pagi 2, besok lusa duha, pagetok duha, terus duha udah nggak apa dulu. Sudah bisa istiqomah aja 2 rakaat. Saya pengen nyoba 4 deh, 4, 2 kali salam ya. Jadi Allah sholat sunat duha rakaataini mustaqbilal kiblah adaan lillahi 2 rakaat salam. Bacanya apa? Bisanya kuliah qulhu mangga silahkan. Ya langganan kuliah qulhu silahkan. Tapi kan kita ngaji udah sampai surah ad-duha. Bagusnya lagi di waktu duha baca surah ad-duha. Kan sudah hafal asyams, sudah apa lagi alam nasroh. Ya bagus tuh, sholat sendiri ini mau panjang juga nggak apa-apa. Cuma wayahna kudu inget sama encok ya. Maklum kan kalau sudah usia emas, saya bilang usia emas ya, karena 50 kan emas, kalau 25 perak ya. Yang sudah emas ke sana, cahaya di rambutnya sudah banyak, itu biasanya harus ingat umur ya. Tapi benar Bu, kata Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi, 1 uban kita akan menjadi cahaya di surga. Ulah dicabutan. Kadang kita malu mungkin ya, nggak apa-apa. Umur 35, 36, 40 sudah ada uban, nggak apa-apa. Ya. Caranya Nabi memberikan motivasi kepada umatnya luar biasa. Di antaranya Nabi menyampaikan 1 uban itu akan menjadi cahaya di surga. Meskipun ini katakanlah misalnya hadisnya doib pada idul akmal, nggak apa-apa. Ya penyemangat kita supaya kita menjaga nih badan kita. Nggak perlu kita warna-warnain lah. Zaman sekarang mah di konengan, di lajaan sekalian ya. Ya diwarnai maksudnya. Jadi cukuplah kita sebagai syukur kepada Allah Ta'ala dijaga, nggak usah malu saya mah udah uban masih muda 40 50 nggak apa-apa ya. Jadi kembali duha, kalau bisa Ibu duha 2 istiqomah. Kalau lebih istiqomah bagusnya lagi ya 12 ya, sudah bagus itu. Kalau nggak punya kesibukan alhamdulillah bisa 12 ya, berarti 6 kali salam ya. Gitu. Bacaannya apa saja silahkan semampunya ibu-ibu sekalian gitu. Kalau sudah bisa duha malamnya sholat sunat malam. Kalau nggak bisa sholat sunat malam, nggak bisa bangun malam, ya sebelum tidur minimalnya witir ya, minimalnya witir. Apalagi kalau kita punya kebutuhan bangun. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu rata-rata bangun malam hoyong pipis ya, rata-rata begitu ya. Makin kesini pengalaman kami punya orang tua biasanya nggak bisa tidur lama-lama ya, pasti janari udah ya mendengar tarhim ya, bukan tahrim, tarhim asal kata rohama, asal kata dari rohmah.
karena waktu penuh rahmat dari Allah. Karena saat itu suka ada yang berzikir, berwirid begini, ya arhamar rahimin irhamna, atau suka ada yang salawat, assalatu wassalamu alaik, ya. Nah itu tuh bagus, itu bagus. Alarm juga itu bangunin kita, buat kita sholat malam, sepertiga malam yang terakhir. Itu ya, itu termasuk diijabah. Wayahna, ibu-ibu, saya tanya, siapa yang punya kebutuhan yang mendesak? Punya nggak semuanya? Punya. Alhamdulillah. Punya masalah? Punya. Hati ngali tina banget nah itu. Kalau punya masalah, punya kebutuhan, gampang ibu, ya, gampang. Nih, duha, kemudian sholat 5 waktu. Jadi nih, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tahajud. Awas, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, witir. Ya, kalau witirnya kita ini nggak bisa, kalau bisa bangun lagi ya tahajud dulu baru witir. Jadi kalau misalnya saya takut nggak bisa bangun, witir dulu sebelum tidur, ya udah witir. Tapi kalau nanti bangun malam tahajud nggak usah witir lagi, begitu maksudnya. Manfaatkan tuh Bu. Ibu pengen apa? Pengen anaknya lulus nih mau UN, yang SMP, SMA, SD. Doa tiap malam, tiap beres sholat. Insya Allah akan ijabah, yakin Ibu, yakin. Sambil kita nih makanan yang halal, jangan yang haram. Ya. Naudzubillah dari haram ya. Jangankan haram, syubhat juga jangan. Baik, kita lanjut. Ini baru keutamaan sholat sunat tua nih. Kita lanjut. Wadduha walaili idza saja, Allah bersumpah demi waktu duha, walaili dan demi malam saja apabila telah sunyi. Allah bersumpah dengan waktu duha, tadi sudah disebutkan. Walaili, malam. Malam itu waktu yang penuh ketenangan, mulai dari sholat maghrib. Bahkan antara maghrib dan isya itu penuh keutamaan. Makanya sempit. Manfaatkan waktu yang sempit dan sedikit itu untuk ngaji, zikir. Wayahna, TV matiin. Kalau perlu kita pernah gagas tuh di awal-awal gerakan 18.20. 18 maksudnya jam 6 petang maghrib sampai jam 20 jam 8 malam matiin tuh TV. Gunakan untuk apa? Ngaji kek, bimbing anak belajar sekolah, atau kalau sudah selesai ngobrol, tanya, nah ada masalah apa? Dek, kamu perempuan, ada yang suka enggak? Jangan sampai ada yang suka, kamu enggak cerita sama mama. Dimaklumi atau anak zaman sekarang mudah suka, tapi jangan sampai kita marahi, dalam arti marah itu membuat dia tidak mau curhat sama kita. Akhirnya sudah curhat sama zina nggak boleh, pacaran nggak boleh, cuma cari cara yang baik. Jadilah teman curhat, jadilah teman yang bisa mendengarkan anak-anaknya. Mobil anak perempuan, termasuk juga suami. Jangan sampai suami curhat kepada lawan jenis, betul nggak Bu? Makanya kita nih gunakan waktu 18.20 itu sebaik mungkin. Beres jam 8 mah silakan tuh, setelah salat isya mau makan bareng, makan di luar ngampar maksudnya gitu ya, silakan. Itu kan tidak harus di restoran beren. Ya, di restoran bahasa Jepangnya restoran apa? Bahasa Jepangnya restoran adalah lu kira nasi murah. Lu kira nasi murah maksudnya. Mahal sangu G-nya, di soto unggul sangu 4.000 gitu ya. Kemudian di restoran. Baik. Allah bersumpah demi waktu malam juga. Malam itu sangat sempit. Ya, malam itu sangat mulia. Makanya malam itu kita gunakan untuk beribadah. Ya, untuk beristirahat, lebih tenang untuk belajar, lebih tenang untuk sholat, lebih tenang untuk berzikir dan bermunajat. Malam dengan siang lebih panas mana kalau di kita? Siang. Lebih sejuk mana? Malam. Maka gunakan kesempatan baik itu untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala.
Kalau katakanlah malam itu panjang, jangan persempit dengan tidur, maka sempatkan bangun malam, utamanya di sepertiga malam yang terakhir. Pak, sepertiga malam yang terakhir itu seperti apa? Gampang. Kita hitung mulai malam dari jam 6 misalnya, 6 petang, 6 sampai 6 lagi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dibagi 3, berarti 3 jam terakhir dari jam 1 atau jam 2. Tuh mulai dari jam 1 sampai menjelang subuh itu sepertiga yang terakhir gunakan. Karena itu kata Nabi, ayu doa asma. Nabi pernah ditanya, doa apa yang lebih cepat diijabah? Di antaranya fi jawfil lailil akhir, di ujung sepertiga malam yang terakhir. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dalam satu hadis, Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu an, beliau meriwayatkan ayat ini berbicara tentang sanggahan jawaban terhadap ada anggapan wanita kafir yang menyebutkan, wih, Nabi Muhammad udah lama nggak dikunjungin oleh setannya. Maksudnya malaikat Jibril. Menurut orang-orang kafir, Jibril itu setan. Disangkanya Nabi Muhammad ditinggalkan oleh setan, oleh jinnya. Ini diantara riwayatnya begitu. Makanya ada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Nggak begitu Nabi Muhammad. Lama kami tidak kunjung hadir, bukan kami meninggalkanmu, bukan kami benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Akhir itu lebih utama daripada permulaan. Ini juga bagi kita nih. Katakanlah kita dulu pernah nakal, katakanlah kita dulu pernah tidak baik, katakanlah dulu kita pernah melakukan keburukan, tapi yang penting sekarang sampai akhir hayat kita dalam kebaikan, sehingga wafat tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah pakai H, bukan pakai K. Husnul khotimah bukan, tapi husnul khotimah itu pakai H. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Setelah Nabi Muhammad diejek oleh orang-orang kafir, maka Allah Ta'ala memotivasi, menyemangati Nabi Muhammad dengan ungkapan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan nanti pasti Tuhanmu memberikan anugerahnya kepadamu, lalu qalbu kamu menjadi puas. Ini merupakan semangat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW di saat serangan fisik, di saat serangan psikis. Fisiknya naon? Wah, dihantam. Bagaimana dulu Nabi Muhammad berdakwah terang-terangan, dihantam oleh pamannya sendiri Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil. Makanya dulu pernah kita bahas tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahabi wa mar'at. Itulah dulu dihadang, kemudian ditekan juga, nggak boleh masuk ke Mekah, macam-macam, nggak boleh melakukan perdagangan. Itu adalah tekanan-tekanan fisik, tekanan-tekanan psikis yang dilakukan oleh kaum kufar, kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba rek dagang dihalang-halang, mau berdakwah dihalang-halang. Maka Nabi Muhammad disemangati, nanti Tuhanmu pasti akan memberikan karunia, anugerah kepada kamu, sehingga hati kamu menjadi ridho, menjadi puas, menjadi tenang dan senang. Selanjutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim lalu melindungimu? Ini pujian juga, Nabi Muhammad. Bukankah kamu ini yatim?
lalu Allah subhanahu wa ta'ala melindungimu. Allah ta'ala menyebut ini supaya apa? Supaya bersyukur. Dan ini juga pelajaran bahwa anak yatim pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya anak yatim jangan takut tidak kedapatan rezeki. Allah akan memberikan rezeki, menyayangi anak-anak yatim, juga orang yang menyantuni anak yatim. Kata Nabi, anak wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Dekat apa jauh? Dekat. Jadi kalau pengen selevel setingkat surganya sama Nabi, maka senang-senanglah memberi kepada anak yatim. Rudu resep sodako berderma. Karena nih Bu, tiap pagi kata Nabi ada 2 malaikat datang kepada seorang hamba. Satu malaikat berdoa, Allahumma ya Allah a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ini. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satunya lagi berkata begini, Allahumma ya Allah a'ti, berikanlah mumsikan kepada orang yang menahan hartanya, artinya bakhil, pelit, kopet, mereka hese, ya. Talapan, hancur, artinya hancurkanlah harta si orang yang pelit, mual barokah. Makanya kita pengen doain sama malaikat tuh biar berkah. Seneng-senenglah berinfak, bersedekah. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini lagi-lagi Allah mengingatkan supaya bersyukur. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberi petunjuk. Hai Nabi Muhammad, dulu kamu bingung lalu Allah kasih petunjuk. Ini juga pelajaran bahwa kalau kita bingung ada yang ngasih petunjuk. Siapa? Allah subhanahu wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia, yakni Allah mendapatimu wahai Nabi Muhammad sebagai orang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ini pun pelajaran buat kita. Yang memberikan kecukupan, keluasan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah al-mannan, Allah yang menganugerahkan rezeki. Nah kita harus pandai-pandai bersyukur, nganuhunkeun kasaha ka Allah ta'ala. Syukur bukan fokus kepada alhamdulillah abdi gaduh ieu, aduh senangnya rumah, senangnya saya punya kendaraan. Aduh, kita kebanyakan ingetna karena barangna, lupa sama yang ngasih barang, Allah subhanahu. Nah itu. Kemudian fa'ammal yatima fala taqhar, maka adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ulah menghardik, jangan menjolimi. Orang yang menjolimi anak yatim masih ingat dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi. Di antaranya begini, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Artinya imannya nggak benar, modus, bohong, imannya nggak beriman. Yakni orang yang apa? Yang menghardik anak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya nggak mau ngasih kepada anak yatim, nggak mau mengasihi anak yatim. Makanya kita harus senang memberi, terutama ke anak yatim. Kalau perlu jadwalin, ya. Santunan tuh jangan nunggu Muharram saja. Ya nggak harus juga bareng-bareng. Saya nabung bikin celengan tunai tabungan untuk anak yatim, minimalnya sejumat sekali. Ya kalau nggak bisa sebulan 2 kali, kalau nggak bisa sebulan sekali dah. Saya ngasih uang beasiswa, tanda petik beasiswa buat yatim, buat mendorong dia, mendukung pendidikan dia, biar dia mau sholat, mau ngaji, mau belajar. Kita juga kasih catatan, dek, tante, bibi, uwa mau ngasih bantuan nih, kalau kamu sholat, kalau kamu ngajinya getol begitu. Jadi dia juga terdorong.